Perkenalkan, nama saya Pandu Trioktavianto dari Teknik Informatika Angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dari jaringan dan komunikasi data. Yang pertama di sini adalah application layer atau lapisan aplikasi. Di sini lapisan aplikasi itu merupakan lapisan terakhir ya dalam arsitektur TCP/IP yang fungsinya adalah mendefinisikan aplikasi yang sedang dijalankan pada sebuah jaringan. Banyak terdapat protokol juga pada lapisan ini sesuai dengan banyaknya aplikasi TCP/IP yang dapat dijalankan. Pada setiap aplikasi umumnya akan menggunakan protokol TCP dan IP, sehingga protokol ini dinamai dengan TCP/IP. Lapisan aplikasi juga mempunyai model untuk menangani protokol tingkat yang tinggi, isu-isu representasi, encoding, dan dialog kontrol. Protokol TCP/IP menggabungkan semua isu-isu terkait ke dalam suatu layer dan menjamin data ini dikemas dengan baik sebelum melewatkannya ke lapisan yang berikutnya. Di sini adalah gambaran dari TCP/IP. Ada application, transport, ada internet, ada data link, dan ada physical. Kemudian ada contoh item-item yang termasuk dalam header tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada destination port ya. Jadi saat entity penerima TCP menerima segmen TCP, maka harus diketahui kepada siapa data tersebut dikirimkan. Itu adalah destination port. Yang selanjutnya adalah sequence number. Di sini TCP akan memberikan nomor yang dikirim secara bertahap ke port tujuan. Sehingga jika destination menerima tidak sesuai dengan urutan yang dikirimkan, maka entity destination akan meminta untuk dikirim kembali. Atau jadi kalau tidak terkirim gitu, jadi sequence number bertugas untuk meminta untuk mengirim kembali. Selanjutnya ada checksum. Di sini pada pengiriman segmen TCP diikutkan suatu kode yang disebut dengan segmen reminder atau reminder TCP. Yang diterima akan dikalkulasi atau dibandingkan hasilnya dengan kode yang datang. Jika tidak sesuai, berarti telah terjadi kesalahan. Kemudian ada perbedaan antara TCP/IP dan OSI layer. TCP/IP layer memiliki perbedaan dengan OSI layer. Jika TCP/IP layer, di sini di samping kiri ada application. Sedangkan OSI layer memiliki 3 layer, yaitu application, presentation, dan juga session. Application layer juga memiliki protokol-protokol di dalamnya. Antara lain adalah ada FTP, yaitu File Transfer Protocol.
merupakan suatu protokol yang fungsinya untuk tukar-menukar file di dalam suatu network. Kemudian ada domain name system, yaitu untuk mengidentifikasi alamat suatu komputer pada internet. Lalu ada RIP atau Routing Information Protocol. Protokol ini memberikan jalur yang terbaik untuk merouting pengiriman data. Lalu ada HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol. Biasanya ini ada untuk aplikasi web. Kemudian ada SNMP atau Sample Network Management Protocol. SNMP ini digunakan untuk mengirimkan pesan mengenai status dari network itu. Kemudian ada Telnet atau terminal interaktif untuk mengakses suatu remote pada internet. Selanjutnya ada SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol, yang bertugas untuk bersurat ke internet. Di sini ada urutan-urutannya. Untuk protokol-protokol ada Telnet, FTP, SMTP, DNS, EDP, SNMP. Juga ada RPC atau Remote Procedure Call, atau prosedur yang digunakan untuk memanggil dari jarak jauh. Selanjutnya ada NetBIOS atau Network Basic Input-Output System. Itu BIOS jaringan standar. TCP/IP application layer juga memiliki lapisan-lapisan aplikasi pada TCP/IP. Lapisan aplikasi pada TCP/IP model adalah langkah pertama dalam komunikasi selama data dikodekan dan dikirim ke atau dari pelabuhan lapisan transport. Seperti ini. Ada juga aplikasi yang mampu menggunakan jaringan yang mencakup antara lain seperti ada web browser ya, ada Internet Explorer atau Firefox, Safari, Opera, dan lain-lain lagi. Ada server web, ada file server, ada terminal server, online game, transfer file aplikasi, Microsoft Windows Update, antivirus aplikasi, dan yang lainnya. Fungsi utama dari lapisan ini adalah memformat data. Jadi data diformat didasarkan pada sebuah arsitektur komputer. Sebagai contoh, format teks yang dilakukan dalam American Standard Code untuk informasi interchange pada host Unix dan Extended Binary Code Difficult Interchange Code pada komputer mainframe IBM. Juga ada cara penyajian data. Jika pengguna akhir itu menentukan bagaimana mereka ingin data mereka disajikan kepada mereka, lapisan aplikasi memastikan bahwa mencapai pengguna akhir dalam format ini. Jadi lapisan aplikasi juga menyediakan terjemahan antara data yang dipresentasikan secara lokal dan data yang ditransfer antar sistem akhir. Selanjutnya ada transportasi data. Jadi lapisan aplikasi menetapkan sintak yang transfer yang melakukan perjanjian
Selanjutnya ada transportasi data, di mana lapisan aplikasi menetapkan sintaks yang akan transfer, yang merupakan perjanjian coding untuk data yang akan diformat dan ditransfer. Prosedur pemanggilan remote atau RPC perpustakaan memungkinkan tingkat tinggi program bahasa untuk membuat keputusan prosedur di komputer lain di jaringan untuk mengatur aliran data. File Transfer Protocol atau FTP. Di sini penjelasannya adalah sebuah protokol internet yang memungkinkan untuk melakukan transfer file antar perangkat dalam suatu jaringan yang menggunakan koneksi TCP. Di dalam FTP terdapat dua komponen utama yang dapat digunakan, yakni ada FTP server dan juga yang kedua ada FTP client. Untuk FTP server ini merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk memberi akses file untuk mendownload dan menambah suatu file di dalamnya. Kemudian menjalankan software dengan fungsi memberikan layanan tukar-menukar file yang selalu siap apabila ada permintaan dari FTP client. Nah, untuk FTP client-nya sendiri itu fungsinya adalah mengakses FTP server dengan menggunakan akun yang sudah diberikan akses oleh FTP server. FTP juga sebagai protokol yang menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer ini memiliki banyak kelebihan. Antara lain, memiliki sistem keamanan enkripsi pada jaringan yang digunakan, berfungsi sebagai penyimpanan di mana data yang dikirimkan tidak akan hilang atau dihapus oleh komputer dan perangkat elektronik lain. Namun, meski menggunakannya memerlukan perlu verifikasi seperti itu, tapi sudah ada software yang membantu melakukannya beserta dengan petunjuk verifikasi. Tambahan informasi, verifikasi menggunakan FTP ini hanya ada 2 langkah saja. Selanjutnya, FTP mampu menjembatani pertukaran informasi. Jadi ya, FTP itu seperti jembatan untuk menghubungkan pertukaran file atau informasi dari komputer satu ke komputer lainnya untuk melakukan pertukaran seperti itu. Juga FTP dapat digunakan sebagai indirect computer atau implicit remote computer. FTP selain memiliki kelebihan juga memiliki beberapa kekurangan. FTP itu sangat bergantung dengan adanya sistem keamanan enkripsi. Tanpa ada sistem keamanan tersebut, maka FTP ini tidak aman untuk digunakan sebagai transfer data dan informasi. Jadi kekurangannya seperti itu. Kemudian desain yang tidak begitu kuat dapat membahayakan administrator karena minimnya informasi tentang faktor risiko yang akan dihadapi. Selanjutnya, kekurangan yang lainnya adalah kesalahan dalam penyampaian informasi sering dapat terjadi, sehingga administrator sulit memahami informasi yang diterima. Nah, di sini ada cara kerja dari FTP. FTP itu bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta si pengguna komputer itu
memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data tersebut. Jadi setiap kali ingin mengunduh, ingin mengunggah, ataupun melakukan aktivitas yang lain terhadap data tersebut di dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang dilakukan. Password sama username itu juga jadi kunci gitu untuk mengakses data di dalamnya. Jadi dengan password dan username yang diberikan oleh FTP bisa leluasa memindahkan atau menyalin, membuat dan menghapus data yang di dalam itu. FTP client sebelumnya harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, baru di situ terjadi aktivitas seperti mengunduh data, mengunggah, atau yang lain-lainnya. Selanjutnya juga ada DNS atau Domain Name Server. Nah, Domain Name Server ini bertujuan untuk penamaan alamat. Nah, ada beberapa poin di sini. Alamat itu digunakan untuk menemukan objek. Nama lebih mudah diingat daripada angka. Ya, jadi tujuan penamaan adalah untuk memudahkan mengingat. Lalu untuk mendapatkan alamat atau objek lain menggunakan nama. DNS juga menyediakan pemetaan dari nama ke sumber daya. Lalu pencarian DNS dapat dilakukan oleh perangkat apapun. DNS atau Domain Name Server itu adalah sistem penamaan hierarki dan desentralisasi untuk komputer layanan atau sumber daya lain yang terhubung ke internet atau jaringan pribadi. Untuk DNS sendiri tidak ada batasan untuk ukuran database. Satu server memiliki dari 20 juta nama. Kemudian tidak ada batasan untuk jumlah query. 24.000 query per detik ditangani dengan mudah. Dengan menyediakan layanan direktori terdistribusi di seluruh dunia, DNS itu telah jadi komponen penting sejak kurang lebih tahun 1985. Jadi DNS itu jadi sebuah komponen yang sangat penting dari fungsi internet sejak pertama kali dibuat. Sistem nama domain berfungsi seperti buku telepon untuk internet dengan menerjemahkan nama host atau komputer yang ramah manusia ke alamat IP. Misalnya ada domain www.example.com, diterjemahkan ke alamatnya adalah 93.184.216.34 IP v4 dan 26.06.2.2800.2 220.2 1.2 248.2 189.3.2 25C8.2 1946 IPv6. DNS dapat diperbarui dengan cepat dan transparan, jadi tanpa mempengaruhi pengguna akhir yang terus menggunakan host yang sama. Selanjutnya ada pengelola dari sistem DNS yang terdiri dari 3 komponen.
Yang pertama, DNS Resolver, yaitu sebuah program klien yang berjalan di komputer pengguna. Lalu ada Resource DNS Server, yang melakukan pencarian melalui DNS sebagai tanggapan permintaan dari si resolver, dan juga mengembalikan jawaban kepada para resolver tersebut. Kemudian Authoritative DNS Server, yaitu yang memberikan jawaban terhadap permintaan dari rekursor, baik dalam bentuk sebuah jawaban maupun dalam bentuk delegasi. Jadi sebuah nama domain biasanya terdiri dari dua bagian atau lebih. Secara teknis disebut label gitu ya, dipisahkan dengan titik atau dot. Label paling kanan menyatakan top level domain atau domain tingkat atas. Misalkan ada alamat www.wikipedia.org memiliki top level domain org. Jadi domainnya di sini Wikipedia itu pakai org. Kemudian setiap label juga di sebelah kirinya menyatakan subdivisi atau subdomain dari domain yang lebih tinggi. Contoh dari Wikipedia yang tadi ya. Jadi subdomain dari domain WLG itu ada, dan ID wikipedia.org dapat membentuk subdomain dari domain Wikipedia. Secara teori, pembagian seperti ini mencapai dalam 127 level, dan setiap label dapat terbentuk dengan 63 karakter selama total nama domain tidak melebihi panjang 255 karakter. Terakhir, bagian paling kiri dari bagian nama domain biasanya menyatakan nama host, sisa dari nama domain tersebut. Nah, fungsi dari DNS itu yaitu mengidentifikasi komputer sebagai titik dalam satu jaringan, lalu membuat komputer lebih mudah dalam identifikasi alamat website, menghafalkan alamat IP dari setiap situs web, mendata setiap server surat atau mail server yang menerima email pada tiap domain, lalu menerjemahkan nama domain ke dalam IP address dan sebaliknya, lalu melakukan pencarian data pada cache, menyediakan alamat IP untuk setiap host dan melakukan pencarian alamat. Selanjutnya ada Routing Information Protocol atau RIP. Routing Information Protocol atau RIP adalah sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN dan WAN. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol. Protokol ini pertama kali didefinisikan dalam RFC 1058 pada tahun 1988. Kemudian protokol ini dikembangkan beberapa kali sehingga terciptalah RIP versi 2, yaitu RFC 2453. Kedua versi ini juga masih digunakan sampai sekarang. Ada 3 versi dari Routing Information Protocol, yaitu RIP v1, RIP v2, dan RIP NG. Untuk RIP v1 atau RIP versi pertama, jadi ini adalah spesifikasi asli RIP
yang didefinisikan dalam RFC 1058, kelas pool yang menggunakan routing. Lalu ada RIP versi 2. Karena kekurangan dari RIP asli yang spesifikasi RIP versi pertama dikembangkan pada tahun 1993 dan standar terakhir pada tahun 1998. Ini termasuk kemampuan untuk membawa informasi subnet sehingga mendukung IDR atau Cloudless Interdomain Routing untuk menjaga kompatibilitas. Yang terakhir ini ada RIP-NG atau RIP Next Generation yang didefinisikan dalam RFC 2080. Ini adalah perluasan dari RIP-v2 untuk mendukung IPv6 generasi internet protokol berikutnya. Jadi untuk perbedaan dari RIP-v2 dan RIP Next Generation ini? Jadi dukungan dari jaringan IPv6. Lalu RIP-v2 juga mendukung autentikasi RIP-v pertama, sedangkan RIP Next Generation itu tidak. IPv6 router pada saat itu seharusnya menggunakan IP security untuk autentikasi. RIP-v2 memungkinkan pemberian beragam tag untuk root, sedangkan RIP-NG tidak. Lalu RIP mengencode hop berikutnya atau next hop ke setiap entry root yang membutuhkan penyandingan tertentu dari hop berikutnya untuk satu set entry root. Selanjutnya ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Jadi HTTP itu untuk protokol aplikasi untuk sistem informasi hipermedia yang didistribusikan dan kolaboratif. HTTP itu dasar untuk komunikasi data untuk World Wide Web, di mana dokumen hypertext menyertakan hyperlink ke sumber daya lain yang dapat dengan mudah diakses si pengguna, misalnya dengan mengklik mouse atau dengan mengetuk layar di peramban web. HTTP juga adalah protokol jaringan lapisan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Jadi berguna untuk mentransfer informasi juga HTTP ini. Ya, ada pengembangan juga dari HTTP yang diprakarsai oleh tim dari Berners-Lee di CERN pada tahun 1989. Pengembangan HTTP untuk awal komentar RFC adalah upaya koordinasi oleh Internet Engineering Task Force atau IETF dan World Wide Web Consortium atau W3C. Dengan pekerjaan kemudian pindah ke IETF. HTTP juga berfungsi sebagai protokol permintaan respon peramban web, misalnya mungkin kliennya berjalan di komputer yang menghosting situs web, kemudian versi HTTP terdokumentasi
Pertama adalah HTTP v09, yaitu pada tahun 1991. Dave Reget memimpin kelompok kerja HTTP yang disebut HTTP WG pada tahun 1995 dan ingin memperluas protokol dengan operasi yang diperpanjang. Negosiasi yang lebih luas, meta informasi yang lebih kaya, diikat dengan protokol keamanan yang menjadi lebih efisien dan menambahkan metode tambahan dan bidang header. RFC 1945 secara resmi dikenalkan dan mengakui HTTP v1.0 pada tahun 1996. Di tahun 2007, kelompok kerja HTTP dibentuk sebagian untuk merevisi dan mengklarifikasi spesifikasi HTTP 1.1 pada Juni 2014. WG merilis spesifikasi 6 bagian yang diperbarui RFC 2616 yang sudah usang, yaitu RFC 7230, RFC 7231, RFC 7232, RFC 7233, RFC 7234, dan RFC 7235. Sehingga HTTP 2 diterbitkan sebagai RFC 7540 pada Mei 2015. Mungkin cukup penjelasan tentang materi jaringan dan komunikasi data. Untuk kurang dan kesalahannya mohon dimaafkan. Jika masih banyak yang perlu dikoreksi, silakan dikoreksi. Terima kasih atas perhatiannya.